Jadi, perkenalkan nama saya Ayu Septiana, NPM 2501030 158 dari Rombel keempat Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PJBL mata kuliah aplikasi komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan cara mengolah data PJBL Employee Survey menggunakan Microsoft Excel serta menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan dataset yang tersedia. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi dan tingkat stres yang tinggi juga. Di sini saya sudah menuliskan judulnya, yaitu Departemen Legal, stres tinggi, kepuasan tinggi. Di sini, untuk menghitungnya, saya akan menggunakan rumus COUNTIF S. Kemudian di sini saya akan memilih kolom departemen dan legal. Kemudian untuk kita pilih kolom stres. Kemudian karena yang dicari adalah stres yang paling tinggi, yaitu nomor 1, jadi kita pilih nomor 1. Kemudian tingkat kepuasan kerja, kita pencet job satisfaction. Tingkat kepuasan kerja yang paling tinggi ada 5, jadi kita ambil yang 5. Kemudian kita enter. Kemudian hasilnya akan muncul, itu karyawan yang ada di Departemen Legal dengan stres tertinggi dan kepuasan tertinggi itu ada 25 karyawan. Kemudian kita lanjut ke praktis B. Disuruh menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Di sini saya akan menggunakan pivot untuk menghitungnya. Yang pertama kita akan memblok semua data yang ada. Kemudian kita ke insert dan kita pilih pivot table. Kemudian kita pilih tempat untuk menaruh pivot tersebut. Karena di sini tadi yang dicari adalah marital status atau status pernikahan, kita taruh di rows. Kemudian experience kita taruh di value. Kemudian di value ini experience-nya kita ubah di value field setting menjadi average. Kemudian akan muncul rata-rata pengalaman dari setiap status pernikahan. Jadi di sini bisa kita lihat rata-rata pengalaman dari status pernikahan yang paling tinggi ada di divorce, itu rata-rata pengalamannya 12,7. Kemudian yang paling sedikit ada di widowed, ada di 19 rata-ratanya. Kemudian kita lanjutkan ke praktis C atau C. Sini kita disuruh analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan WLB tertinggi dan physical activity hours tertinggi.
Di sini saya akan menggunakan pivot lagi. Jadi caranya sama seperti tadi. Kita mengblok semua data yang ada dulu. Kemudian kita insert pivot. Kita pilih tempat. Kemudian kita masukkan job level itu di rows. Kemudian work-life balance atau WLB di value. Dan physical activity hours-nya di value juga. Kemudian kita ubah value ini menjadi seperti tadi ya, di value field setting menjadi average. Physical activity hours menjadi average. Dan ini yang dapat kita lihat. Yang bisa kita ketahui dari pivot ini, berdasarkan job level, rata-rata WLB tertinggi adalah di 3,16 di job level mid. Kemudian yang terendah itu ada di lead 2,9. Kemudian kalau yang rata-rata physical activity hours itu yang tertinggi ada di 2,07. Kemudian yang terendah ada di 1,9 itu di job level junior. Sini bisa kita lihat terendah dan terkecilnya. Kemudian kita lanjut ke practice D. Di sini kita suruh menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan bukan tiga ya, ini 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan legenda yang jelas. Di sini saya akan menggunakan pivot lagi. Seperti tadi ya, kita akan mengblok semua data yang ada. Kemudian insert pivot. Kita pilih tempat. Oke. Di sini karena menghitung karyawan ya, jadi kita masukkan employee ID ke value. Kemudian kita masukkan job level ini di columns atau kolom. Dan departemen di rows. Dan akan muncul seperti ini ya. Terus kita ubah value yang employee ID tadi, kita ubah menjadi account di value file settings. Nanti angkanya akan berubah jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita blok pivotnya. Kemudian kita ubah menjadi gini ya, bar kolom atau diagram batang. Kita taruh di bawah. Terus kita pencet tanda panah ini untuk meletakkan sumbu-sumbunya tadi, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian judul, legenda, dan ini guidelines. Kita tulis dulu di sini. Di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu
jumlah karyawan ya. Kemudian di sini sumbu X. Sumbu X itu adalah departemennya. Nah, judulnya itu jumlah karyawan. Karyawan berdasarkan departemen dan job level. Bentar. Kemudian dari grafik ini bisa kita lihat ya, sudah sesuai dengan warna-warnanya job level. Kalau yang intern itu yang warna biru pekat, yang paling kecil, yang rendah-rendah ini. Kemudian junior itu oranye, yang ini. Kemudian yang job level lead itu yang warna abu-abu, mid itu yang warna kuning, dan senior itu yang warna biru cerah. Insight yang bisa kita ambil dari grafik ini, yaitu setiap departemen ini memiliki distribusi job levelnya yang berbeda-beda ya, dimana jumlah karyawan pada setiap level itu tidak merata. Bisa kita lihat di setiap departemen ini job levelnya beda-beda ya. Terus insight-nya lagi adalah departemen dengan jumlah karyawan terbanyak itu ada di departemen IT. Yang di departemen IT ini karyawannya lebih banyak daripada di departemen yang lain ya, bisa kita lihat. Kemudian dapat kita bandingkan juga. Di sini tuh terdapat perbedaan jumlah karyawan yang cukup signifikan antar departemennya ini, sehingga menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja setiap departemen ini tidak sama dan berbeda-beda gitu. Kita rapikan. Kemudian kita lanjutkan ke practice E. Akan saya tulis di sini. Di praktis yang E ini kita disuruh melakukan analisis data analisis toolpack, yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Di sini kita akan menggunakan filter. Jadi di sini saya akan memfilter kolom FOT ini atau overtime, karena tadi yang diminta adalah kepuasan dan dari karyawan yang have OT dan tidak ada OT. Di sini kita akan kita ke data terlebih dahulu, kemudian kita pencet kolom U atau kolom have OT ini, dan kita kasih filter. Jadi saya akan memilih yang true dulu. Sudah ini. Kemudian kita copy job satisfaction atau kepuasan. Kemudian kita letakkan di sampingnya ya, di sini. Enter. Kita ubah dulu judulnya biar tidak bingung. Dulu.
Kemudian kita ubah lagi filternya yang OT menjadi false atau false. Kemudian kita copy lagi di job satisfaction. Kemudian kita letakkan di samping yang tadi. Enter. Kemudian kita benerin ya ini. Kita hapus dulu filternya. Baik, ini sudah kembali seperti semula. Kemudian karena sudah kita bedakan, kita ubah dulu judulnya. Kemudian kita akan cari data analisis di ini data. Kemudian kita cari data analisis. Di sini kita akan memilih t-test to sample assuming equal variances. Pencet OK. Terus kita akan memilih ini. Kita copy. Bukan copy ya, pencet. Oke. Selanjutnya terus di sini yang label kita centang. Kemudian kita pilih output range. Kemudian kita pilih tempat untuk meletakkan hasilnya ini. Kita letakkan di samping ya. Di sini. Ini sudah. Karena angkanya masih ini, saya akan ubah dulu dari general ke number. Kita ke home. Kemudian ubah jadi number. Sini saya udah memisahkan data tadi ya berdasarkan status lembur menggunakan filter. Kemudian saya ambil nilai job satisfaction masing-masing dari kelompok true dan false. Kemudian tadi sudah saya guna data analysis toolpack untuk membandingkan kedua kelompok tersebut. Di sini bisa kita lihat nilai p-value-nya atau p-total ini 0,0 sehingga karena lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dari dua kelompok ini terdapat perbedaan yang signifikan antara karyawan yang tidak lembur dan lembur. Berdasarkan nilai rata-rata, karyawan yang tidak lembur ini memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi ya dibandingkan karyawan yang lembur. Begitu. Baik, saya lanjutkan ke yang kedua yaitu korelasi. Di sini kita diminta untuk melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan.
Di sini kita tidak menggunakan filter ya, langsung kita copy kolom tersebut. Kemudian kita taruh di sini. Dan kolom job satisfaction kita copy juga. Kita taruh di sini biar tidak bingung. Kemudian kita pencet data dan kita pilih data analisis lagi. Kemudian kita di sini pilih correlation. Ini ya. Kemudian kita masukkan. Kita taruh di sini ya. Ya, sudah muncul. Hasil korelasi ini menunjukkan adanya hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan, di mana nilai korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel tersebut ya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft Excel ini. Terima kasih. Tidak ada salah kata mohon dimaafkan.